bersyukur itu ialah satu, dipakai untuk ibadah yang benar dan untuk menyantuni orang susah. Untuk ibadah dan menyantuni orang susah. Yang kedua, bersyukur itu ialah mengakui bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah. Mengaku diberi oleh Allah. Itu maksudnya. Wa syukru lil munazziliha wa huwal haqqu, dan juga mengakui pemberian yang menurunkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat itu kita syukuri dengan memberikan kepada orang fakir miskin, itu sangat mudah. Tetapi dipakai untuk ibadah lebih sulit. Mengakui pemberian Allah sulit sekali. Ya. Mengapa? Sulit orang itu mengaku diberi oleh Allah. Karena dia merasa dia nyebar. Dia bikin binian. Dia merasa tanam. Dia ngerasa membajak. Dia ngerasa ngoyos, dia ngerasa mupuk, dia ngerasa ngebod, dia ngerasa ngangkut. Ya ini nih akhirnya apa? Ini nih adalah hasil kerja keras saya. Ini nih hasil usaha saya. Ini hasil dari banting tulang peres keringat saya. Tidak pernah mengatakan ini pemberian Allah. Masih adakah zaman sekarang orang yang mengatakan ketika mendapat rezeki mengatakan saya diberi oleh Allah? Sudah hampir tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, hadza min fadli, ini adalah anugerah dari Allah. Ada orang punya istri cantik. Bagaimana asalnya? Kepakoli ngemat ini. Jarang guyang 40 hari. Masih adakah mengatakan istriku ini adalah pemberian dari Allah? Saya tidak pernah mendengar ada seorang yang mengatakan istriku pemberian dari Allah. Yang ada ini karena saya kemat jalan. Ya, seseorang mendapat jabatan gubernur. Bagaimana Anda bisa jadi gubernur? Masih adakah seorang gubernur mengatakan saya diangkat oleh Allah? Ada nggak? Paling-paling saya dulu kampanyenya habis 40 miliar. Ya. Betul nggak? Jadi kalau kita ngasih uang orang fakir mah gampang. Nih bagi-bagi selesai. Tapi untuk mengakui ini pemberian Allah sangat sulit sekali. Artinya dengan mengatakan ini hasil kerja keras saya nih, sama dengan saya tidak diberi oleh Allah, tapi saya dapat karena kerja keras. Ya, pengingkaran yang tersembunyi. Tapi sekalipun tersembunyi oleh Allah dihitung. Tersembunyi bagi kamu, Allah mah ada yang tersembunyi. Iya. Iyalah. Iya enggak begitu? Iya. Sampai kiainya sendiri mengatakan kepada santrinya yang pinter dan jadi kiai, kamu bisa ngaji karena saya yang mengajari kamu. Oke? Kiainya pun mengatakan bahwa kamu pinter bukan diajarin oleh Allah, tapi karena aku yang mengajari kamu. Kalau bukan aku belum tentu kamu sepinter itu. Koplok.
kan keluarga gobloknya. Jadi sang kiainya juga minta disyukuri karena dia telah mengajarkan. Ya enggak juga sih. Ya bisa saja dia tidak sadar kok. Karena dia tidak ngaji ini. Ya karena dia tidak ngaji ini, ngajinya ngaji syariat aja. Kalau begitu. Sebab kalau dalam hal masalah ini, kalau kita menggunakan bahasa hakikat, dari mana kau dapatkan sepeda ini? Dari mana kau dapatkan motor ini? Wah Pak polisi, ini dapat dari Allah, langsung ditangkap kamu malingnya. Polisi nanya, dari mana motor ini? Dari Allah, tangkap ini malingnya sudah. Karena tidak ada alasan dari Allah itu. Karena ini motor adalah motor yang dinyatakan hilang oleh pemiliknya, sudah dilaporkan, ternyata ketangkap polisi. Lalu kamu ditanya, motor dari mana? Dari Allah, ya berarti kamu malingnya. Karena logika manusia tidak menerima kan pemberian Allah. Kapan Allah memberinya? Di sini persoalan. Logika berbicara bahwa Allah tidak memberi. Kapan berinya? Kapan nyelodor tangannya kapan? Terus Allah ngasih motor bagaimana salahnya? Allah bikin motor sendiri gitu. Memang Allah bisa bikin motor? Ini persoalan. Ini persoalan. Paham nggak? Jadi ternyata sulit kan? Ya iya. Yang menolak otak kamu sendiri yang menolak. Jadi ya itulah. Selama ini makanya perjalanan panjang membangun cinta di hatimu. Bagaimana kamu bisa mencintai Allah? Kalau selama ini kamu tidak pernah merasa diberi oleh Allah, bagaimana kamu cinta? Itu persoalannya. Betul nggak? Iya. Jadi jangan bilang ini mudah. Ini persoalannya logika kamu menyangkal. Kalau saya tidak kerja keras, belum tentu saya dapat uang sekian. Kalau saya tidak kampanye muter-muter keliling se-Jawa Barat, keliling se-Jawa Tengah, nggak mungkin mereka milih saya jadi bupati. Kan suara kan dibeli. Ya, ya. Artinya bahwa akalmu masih terbelenggu dengan materi, dengan hukum kausalita. Iya. Iya. Nah ini untuk mendidik hati, untuk menyadari bahwa kita ini tidak pernah ingin lahir ke dunia kok. Orang tua kita juga tidak niat bikin kamu kok. Orang tua kamu, bapak kamu, ibu kamu tidak punya niatan bikin kamu. Mereka berdua niatannya pengen dapat kelezatan. Iya. Kamu lahir kan tidak disengaja. Hanya akibat dari. Dan kamu juga tidak ingin lahir. Yang mencipta kamu adalah Tuhanmu. Yang menginginkan kau hadir adalah Tuhanmu. Yang ngasih makan kamu adalah Tuhanmu. Yang menyembuhkan kamu ketika sakit adalah Tuhanmu.
Dan nanti kalau sudah selesai kontraknya, kamu juga dipanggil pulang oleh Tuhanmu. Untuk menanamkan rasa ini bisa muncul enggak? Itu persoalan. Lah iya persoalan. Dan kamu diberi kesempatan lahir ke dunia nih, berterima kasih enggak? Jadi artinya kita menyadarinya bahwa kita mendapat nikmat wujud, ya, nikmat lahir di bumi ini, boro-boro mensyukurinya. Seumur hidup kita hanya berkeluh kesah kok. Kurang ini. Kapan berterima kasih? Itulah Allah mengatakan tidak banyak orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Coba kita renungkan kembali betapa jahatnya pikiran kita ini. Iya, apa dikiranya mengingkari pemberian itu bukan kejahatan besar. Dan oleh Allah orang yang seperti itu disebut kafir. Lah, Allah mengatakan orang yang tidak mensyukuri nikmat itu disebutnya dengan kafir. Walain kafartum, kalau kamu kafir, mana kafir apa? Tidak mensyukuri nikmat, itu namanya kafir. Dihukum nggak? Dihukum. Gede hukumannya. Inna azabi lasyadid. Masih nggak percaya juga? Siapa yang punya ide kufur nikmat nih? Siapa yang punya ide begitu tuh? Berarti nggak paham. Ya, orang yang mengatakan kader kufur nikmat itu artinya tidak paham dengan ancaman Allah itu. Jangan-jangan orang yang mengatakan kader kufur nikmat itu, ya itu orang kufur juga. Saya urai supaya jelas, supaya jangan aja cengar-cengir besi lagi. Dianggapnya sepele. Sekali kamu mengatakan orang tuaku tidak membiayai aku segini jeripayah sendiri, orang temu dengar, dia nangis kok. Ya sudah senang bakal makonan awitinakin dudu anaknya kita maning siraku. Aja ngundang bapak maning wis. Paham? Marah besar. Orang diingkari kebaikannya marah besar. Saya jujur, kamu ketika berbuat baik lalu tidak ada yang apresiasi, sakit hati nggak? Kalau Allah beli usalam. Ya, Ghafurur Rahim itu kalau kamu salah, ya salah melacur, salah minum, salah ngado jago, bisa dimaafkan. Tapi ketika engkau tidak menghargai pemberiannya, dibejek-bejek kamu nih, diremed sekalian. Orang tua yang diingkari kebaikannya dan jasanya oleh kamu tidak mungkin akan memaafkan kamu. Pokoknya mulai hari ini kamu bukan anakku lagi. Dan jangan panggil aku bapak. Selesai. Sana, ningkir. Dipaham? Inna azabi la syadid. Sekali lagi, la syadid. Kurang keras. La syadid. Artinya luar biasa. Itulah persoalan. Jadi artinya kamu bersujud tiap hari, tapi Allah tidak pernah masuk dalam hatimu. Allah yang kau sembah adalah Allah alif lam lam hu. Huruf alif lam lam ha.
Itu yang kamu sembah. Ya buduna ala harfin, menyembah huruf kamu nih. Ya, bukan menyembah zat tapi menyembah huruf.